Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa tidak melihat Kaisar Yanpo dengan kegembiraan di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka juga memandang leluhur Wan Guming dengan mata yang sangat menyenangkan. Bukan karena mereka tidak memikirkan hal ini dalam pikiran mereka, tetapi mereka tidak pernah berani mengatakannya, dan hanya Wang Mingzu yang berani mengatakannya. Pada saat ini, semua orang sepertinya mengerti bahwa leluhur Wan Guming sedang menggoda pelayan kaisar, gadis Rosewood lagi pula, dengan sifat sejati seperti leluhur Wan Guming. Bukankah wajar untuk melakukan hal seperti itu setelah minum? Merasakan tatapan semua orang, wajah Kaisar Yanpo tiba-tiba berubah menjadi jelek. 10.000 tulang ini sangat layak untuk disebutkan. Selama bertahun-tahun, dia sebenarnya diam-diam mencoba mengendalikan Sungai Huangquan, tetapi dia tidak pernah bisa mengendalikannya. Memintanya untuk membuka Sungai Huangquan kepada orang lain akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Di mata Kaisar Yanpo, sejak Kaisar Netherworld pergi, Sungai Huangquan telah menjadi milik pribadinya. Melihat semua orang memandang Kaisar Yanpo, leluhur Wan Guming sedikit terkejut. Untuk apa kamu memandang Xiao Yanzi? Mungkinkah Sungai Huangquan sekarang dikuasai oleh Xiao Yanzi? Pada titik ini, leluhur Wan Guming ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Gumingzu. Pantas saja Xiao Yanzi mampu menerobos alam Kaisar Agung dan benar-benar menguasai Sungai Huangquan. Nah, jika demikian, maka lamaran yang dibuat oleh leluhur ini adalah keterlaluan. Petik 2. Itu benar, Xiao Yanzi. Sekarang tinggal di Istana Kaisar, memasuki Sungai Huangquan adalah masalah yang sangat sederhana. Setelah bertahun-tahun memahami, mengendalikannya juga merupakan hal yang biasa. Leluhur ini tidak mengerti situasi sebelumnya. Wang Mingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak Huangquan sungai telah dikuasai oleh Xiao Yanzi, jadi itu milik pribadinya. Bahkan jika kita hanya ingin memahami aturan jalan besar, kita harus mendapatkan persetujuan Xiao Yanzi. Berbicara tentang ini, Wang Mingzu berkata wajah menghela nafas. Pantas saja setelah Kaisar pergi, Gunung Huangquanku tidak pernah diserang oleh orang kuat lainnya. Ternyata Xiao Yanzi diam-diam dan tanpa pamrih mengabdi untuk melindungi kita dari angin dan hujan. Xiao Yanzi, kamu telah bekerja keras. Meskipun aku adalah kamu penatua, tetapi di sini hari ini, aku harus bersulang untukmu. Setelah Wan Gumingzu selesai berbicara, dia segera mengambil botol anggur dan meminumnya sekali teguk, wajahnya penuh kegembiraan. Di bawah tatapan semua orang, wajah Kaisar Yanpo tiba-tiba menjadi sangat jelek. Jika dia tidak menjelaskannya saat ini, itu akan sangat tidak masuk akal dan tidak jelas. Wan Gu, Sungai Huangquan adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar saat itu. Sebelum berita tentang Kaisar kembali, beraninya saya berkorban dan mendapatkan pencerahan dengan mudah. Anda tidak dapat berbicara omong kosong, kata Kaisar Yanpo dalam suara yang dalam. Aku alasan mengapa aku menerobos ke ranah Kaisar Agung adalah karena diriku sendiri, bukan Huangquan He. Hei, itu bukan karena Huangquan He. Wang Mingzu tertegun dan tidak bisa menahan diri. Lihatlah yang lain yang hadir. Semua orang mengangguk. Giyu Mingjun tersenyum dan berkata, Saudara Wan Gu, Tuan Yanpo benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos ke alam Kaisar Agung, bukan Sungai Huangquan. Sungai Huangquan masih merupakan benda tanpa pemilik, dan hanya memberikan kekuatan untuk kita formasi Gunung Huangquan. Ya, Sungai Huangquan adalah apa yang ditinggalkan Kaisar. Siapa di antara kita yang berani berkorban dan mendapatkan pencerahan dengan mudah? Leluhur hantu berwajah 8 tersenyum dan mengangguk. Lalu apa yang kamu lakukan untuk melihat apa yang dilakukan Xiao Yanzi sebelumnya? Wan Gumingzu tampak terkejut. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menyadari, oh, saya mengerti,
itu karena Sungai Huangquan sekarang berada di bawah pengawasan Xiao Yanzi. Jika semua orang ingin mendapatkan pencerahan, mereka memerlukan persetujuan Xiao Yanzi, kan? Hahaha. Setelah mengatakan ini, leluhur Wan Guming tiba-tiba tertawa. Jangan khawatir tentang ini, dengan antusiasme Xiao Yanzi, dia pasti tidak akan berhenti itu. Semua orang telah menyadari Sungai Huangquan, dan dia tidak begitu pelit. Lagi pula, Xiao Yanzi sekarang adalah seorang kaisar yang kuat. Jika dia menghalangimu untuk memahami Sungai Huangquan, bukankah itu akan memberitahu orang lain bahwa dia tidak ingin kamu memahaminya? Menerobos ke ranah kaisar, apakah Anda ingin memonopoli Gunung Huangquan sendirian? Apakah menurut Anda Xiao Yanzi akan menjadi orang seperti itu? Setelah mendengar ini, semua orang terdiam sejenak, mereka tidak berani menerima ini. Saya melihat Wan Gumingzu dengan mabuk memeluk bahu Kaisar Yanpo, tertawa keras dan berkata, Xiao Yanzi, mereka tidak memahami Anda, saya paling memahami Anda sama sekali bukan orang yang berpikiran sempit. Dengan tingkat kultivasi Anda pasti akan menjadi yang tercepat dalam menguasai Sungai Huangquan jika Anda benar-benar membuka pemahaman tentang Sungai Huangquan, mungkin Anda bisa memanfaatkan kesempatan menguasai Sungai Huangquan untuk melangkah ke alam yang lebih tinggi dalam satu waktu, jatuh dan menjadi sosok baru di dunia bawah. 4 Kaisar Agung mungkin tidak sama. Saat dia berbicara, Wan Guming Anzu menjadi bersemangat. Pada saat itu, saya memiliki kaisar tertinggi seperti Anda di Gunung Huangquan, ditambah beberapa kaisar agung kita tidak hanya bisa mempertahankan fondasi kaisar saat itu bahkan mungkin membiarkan Gunung Huangquan bersinar dengan mata air kedua dan berdiri di puncak seluruh dunia bawah. Pada saat itu, aku, Gunung Huangquan, akan menjadi kekuatan terbesar di dunia bawah. Setelah mengatakan ini, leluhur Wangu dia mengangkat tangannya, membuat semua orang sepertinya telah melihat pemandangan Gunung Huangquan berdiri di puncak dunia bawah. Bang bang bang. Segera, hati Jiu Yumingjun dan orang kuat lainnya berdebar kencang, dan darah mereka mendidih karena kegembiraan mendengar kata-kata Wangu Mingzu. Sungai Huangquan adalah harta karun tertinggi kaisar saat itu, harta karun yang benar-benar mengejutkan dunia bawah, jika mereka benar-benar bisa mengendalikannya, semua yang dikatakan leluhur dunia bawah 10.000 tulang bukanlah omong kosong, tapi masa depan yang benar-benar bisa dicapai. Kaisar Agung. Untuk sementara waktu, banyak orang kuat di Gunung Huangquan. Banyak orang berkuasa memandang Kaisar Yanpo dengan cemas, mata mereka berapi-api dan hati mereka gelisah. Ini, Kaisar Yanpo tersenyum, tetapi hatinya sangat marah. Wan Gu bodoh ini menghadirkan masalah yang begitu sulit sejak awal, tidak peduli apakah dia setuju atau tidak. Dan setelah diperas oleh Wan Gu, dia bahkan tidak punya alasan untuk menolak. Sungai Huangquan pada awalnya adalah harta peninggalan kaisar, dan itu bukan miliknya sendiri, mengapa tidak menggunakannya agar semua orang dapat memahami dan mempraktikkannya? Semuanya. Setelah ragu-ragu sejenak, Kaisar Yanpo berkata sambil tersenyum, saran Wan Gu sebelumnya bagus, tapi bagaimanapun juga, Sungai Huangquan ditinggalkan oleh kaisar saat itu. Kita perlu mempertimbangkannya dalam jangka panjang dan tidak bisa bertindak gegabah. Sayangnya, sudah berapa lama ini terjadi? Kamu masih tidak bisa bertindak gegabah. Leluhur Wan Guming langsung menyela kata-kata Kaisar Yanpo dan berkata, Yanzi kecil, aku akan membicarakan hal ini denganmu, kamu. Kamu masih terlalu konservatif. Sungai Huangquan bukanlah sebuah hidangan. Kamu bisa memakannya kapanpun kamu mau. Itu adalah harta paling berharga kaisar saat itu. Semua orang bilang itu adalah untuk pencerahan dan pengorbanan, tapi nyatanya butuh 10 atau 100 tahun untuk benar-benar memahaminya. Mungkin tidak banyak keuntungannya. Jika Anda ingin melakukan ini,
Lakukan sesegera mungkin. Wan Gu Mingzu keluar dan berkata kepada semua orang, jika Anda bertanya kepada saya, lebih baik memilih hari daripada melakukannya. Karena saya telah memutuskan untuk melakukan ini, saya akan menunggu Anda. Mari kita lihat Sungai Huangquan sekarang dan lihat apakah ada cara apapun untuk meningkatkan kultivasi semua orang. Ini adalah fondasi Gunung Huangquan kita untuk banyak era mendatang, bagaimana menurut Anda? Hah? Ups. Saat kata-kata Wan Gu jatuh, nafas orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah mulai bertambah cepat. Orang-orang kuat seperti Jiu Yu Mingjun, setan tua raksasa, Ming Suapo, dan leluhur hantu berwajah 8 semuanya terengah-engah, mata mereka menatap lurus, dan semuanya merah, dan jantung mereka berdebar kencang. Ini tentang apakah mereka bisa menjadi kaisar, tidak bisakah mereka gugup? Seperti yang dikatakan Wan Gu, ayo sekarang, kenapa kamu ragu-ragu? Di bawah nafas semua orang, Kaisar Yan Po merasa murung di hatinya. Apakah kamu memiliki pertanyaan lain? Melihat Kaisar Yan Po tidak mengungkapkan posisinya, Wan Gu Mingzu berkata dengan wajah bingung, jika kamu memiliki kesulitan, katakan saja, kami siap, bukan orang yang tidak masuk akal. Saya pasti akan memahami Anda. Begitu dia mengatakan ini, dia mengungkapkan apa yang awalnya ingin dikatakan Kaisar Yan Po. Karena Kaisar Yan Po sudah bisa mendeteksi kecurigaan di mata semua orang. Jika dia terus memblokirnya, pasti akan berdampak besar pada fondasi rakyatnya di Gunung Huangquan. Tuan Jiu Yuming dan yang lainnya bukanlah orang bodoh, mereka pasti berpikir, setelah semua yang dikatakan, mengapa Anda tidak membiarkan mereka pergi ke Sungai Huangquan? Memikirkan hal ini, Kaisar Yan Po hanya bisa tersenyum tak berdaya, karena kamu sudah berkata begitu, Wan Gu, lalu apa lagi yang bisa aku katakan? Namun, bagaimanapun juga, Sungai Huangquan sangat penting dan tidak dapat dimasuki dengan mudah. Ini tidak bisa hadir di sini. Akankah semua orang pergi bersama? Seluruh aula penuh dengan orang-orang yang berkuasa. Selama mereka memiliki status di Gunung Huangquan, mereka semua ada di sini sekarang, dan jumlah orangnya memang lebih banyak. Ini sederhana. Wang Gu Mingzu berkata dengan santai, biarkan orang-orang yang hadir yang telah mencapai alam kuasi kaisar pergi dan mencoba memahaminya. Bagaimanapun, hanya satu kaisar lagi di Gunung Huangquan yang dapat mempengaruhi situasi. Adapun yang lainnya, kami akan menunggu dulu. Tidak buruk. Lord Jiu Yuming dan yang lainnya mengangguk. Orang-orang kuat yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan masih terjebak di alam kuasi kaisar adalah orang-orang yang paling perlu memahami kekuatan Sungai Huangquan. Kalau begitu, ayo pergi. Sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, Kaisar Yan Po tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Segera, di bawah kepemimpinannya, rombongan langsung menuju ke dalam istana dan menuju Sungai Huangquan di dalam Gunung Huangquan. Selama terbang lintas, Kaisar Yan Po berada di depan, matanya sangat suram. Apa tujuan melakukan hal ini? Begitu Wan Gu kembali. Apakah itu untuk memberi diri Anda kesempatan menerobos ke alam Kaisar Agung, atau untuk tujuan lain? Sementara dia berpikir dalam benaknya, Wan Gu berada di antara kerumunan dan diam-diam mengirim pesan kepada semua orang di dunia yang kacau, "Hei, Tuan Chen, bawahanmu melakukan pekerjaan dengan baik sekarang. Tidak buruk, biarkan kamu mengikuti Netherworld, Kukaiya." Qin Chen mengangguk. Di sampingnya, Kaisar Simei dan yang lainnya masih berada di tengah-tengah pidato Wan Gu sebelumnya, dengan wajah kusam dan tidak mampu melepaskan diri. Harus dikatakan bahwa emosi leluhur Wan Gu Ming begitu terangsang sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa, layak untuk dikatakan bahwa dia bahkan membuat Kaisar Yan Po tidak bisa berkata-kata. Tuan Muda Chen, apa tujuan meminta bawahan Anda bergegas ke Sungai Huangquan?
Saya akan siap ketika saya tiba di pertemuan nanti. Leluhur Wan Guming bertanya lagi dengan tergesa-gesa. Qin Chen tersenyum sedikit, tidak ada, saya berencana menangkap kura-kura di dalam guci. Lagi pula, kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Petik 2. Menangkap kura-kura di dalam guci. Hati semua orang tergerak.